persilahkan kepada Kalsani untuk Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala murid dunya waddin. Salatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmatnya lah kita masih dapat diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul pada ruang virtual pada malam hari ini dalam kegiatan kajian Al-Jabar atau Kabar dengan tema memaknai Quran dalam perspektif dakwah. Tak lupa salawat serta salam marilah kita selalu curah dan limpahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaat pada yaumul akhir nanti. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai kegiatan pada malam hari ini dengan pembacaan tilawah yang akan dibawakan oleh teman saya Wildan Ismail. Kepada Wildan Ismail, saya persilahkan. Jazakallah khairan, Rizka. Suaranya terdengar? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج صدق الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Wildan yang sudah membacakan tilawah Al-Quran. Semoga
menjadi berkah bagi Akhwildan sebagai yang membacakan dan juga bagi kita sebagai yang ikut mendengarkan. Mungkin karena sudah dibuka dengan tilawah Al-Quran, kegiatan pada malam hari ini, kajian Aljabar pada malam hari ini akan saya lanjutkan kepada moderator yaitu Pak Taufikur Rahman. Kepada Pak Taufikur Rahman, saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalamu alaikum Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini kita diperkenankan untuk dapat berkumpul kembali ya dalam acara kabar secara online. Alhamdulillah sudah menjelang 2 tahun kita berturut-turut tiap pekan ya, hampir tiap pekan ya, kecuali biasanya di hari raya ya. Tapi hari raya Idul Adha ini kita tetap laksanakan ya. Jadi hari Tasyrik sudah berlalu ya. Jadi kita mungkin pertama kami ingin menyampaikan taqabbalallahu minna minkum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kurban kita, kemudian juga saum Arafah kita ya, dan amal-amal yang lainnya. Alamin. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji diberikan Allah Subhanahu wa taala haji yang mabrur ya, mabrur dan mabrurah dan kembali ke tanah air dengan selamat. Malam hari ini alhamdulillah kita sudah bergabung dengan kita Ustadz Khairan Muhammad Arif. Beliau adalah dosen dari UIN Syarif Hidayatullah yang juga adalah Sekjen IKADI pusatnya, Ikatan Dai Indonesia. Dan topik yang akan kita diskusikan pada malam hari ini dan beliau sampaikan terlebih dahulu adalah memaknai kurban dalam perspektif dakwah. Jadi, kita masih dalam suasana Zulhijjah ya, dan jemaah haji juga masih berada di Mekah. Saya kira mungkin nanti mungkin ke depan ya baru mulai kembali ke tanah air barangkali. Baik, kurban ini mudah-mudahan yang kita lakukan kemarin ya terima Allah Subhanahu wa taala, dan tentu banyak sekali hikmah yang terkandung di dalam ibadah kurban ini. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, disunahkan ya mengikuti apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan ibadah kurban ya, dan itu menjadi simbol dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa memperpanjang kalam untuk pendahuluan ini, saya kira kita dengarkan bersama-sama dengan perhatian penuh kepada apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Khairan Muhammad Arif. Pada masyarakat Ustadz Khairan. Baik Ustaz, insyaallah jazakallah khair. Baik, kita jazakallah Ustaz Taufik dan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. Sahabat Taufik, Prof. Zainal, Bapak Ibu semuanya, para jamaah al-akhbar al-khabar ya, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kenal dengan pengajian
Al-Jabbar, maaf Al-Jabbar kepada Al-Khabbar. Kajian Al-Jabbar yang dirahmati Allah SWT. Kita bersyukur alhamdulillah atas nikmat Allah SWT kepada kita ya. Kita masih diberi kesehatan, keafiatan, kesempatan dan seterusnya, dan juga khusus nikmat kita diberikan lazzatul talabul ilmi, kelezatan menuntut ilmu, kelezatan mengkaji ilmu. Banyak orang tidak diberikan nikmat ini sehingga dia dalam kajian-kajian ilmu itu tidak terlalu menikmati kajian-kajian ilmu. Tapi kita Masya Allah walaupun ini 12-13 orang ya, menunjukkan memang orang yang bergelut dengan ilmu, yang menikmati ilmu itu memang tidak banyak, sedikit. Saya yakin yang hadir di sini adalah orang-orang yang berkualitas, Masya Allah. Semoga nikmat ini terus kita berkontinuitas dalam kehidupan kita ya. Amin. Abadi Insya Allah dalam kehidupan kita. Menikmati kajian-kajian ilmu, menikmati rahmat Islam dan seterusnya. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad SAW. Salam. Serta para sahabat, keluarganya dan kita semua umat yang selalu istiqomah terhadap Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Suara saya terdengar jelas Pak Taufik? Jelas, Ustaz. Jelas terdengar jelas. Tema kita adalah memaknai kurban dalam perspektif dakwah. Saya ingin menjelaskan kurban dalam 3 hal. Yang pertama, apa filsafat filosofi dari kurban. Para ulama melihat bahwa mendefinisikan kurban itu adalah pendekatan diri sebenarnya, dari kata qarib. Ya. Jadi kurban itu dari kata qarib, dekat. Jadi kurban, kurbanan sudah menjadi bahasa Indonesia kurban. Tapi dalam bahasa Arab menjadi adalah at-tadhiyah. Tadhiyah itu bahasa Indonesia pengorbanan. Pengorbanan. Kisah at-tadhiyah ini sudah dimulai dari Nabi Adam alaihissalam. Ya, ketika izqarraba qurbanan, ketika kedua Habil dan Qabil itu mempersembahkan kurbanan, korban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu kemudian Allah menerima kurbannya Habil, tetapi tidak menerima kurban Qabil. Jadi sejarah kurban ini bukan dari Nabi Ibrahim saja gitu ya, dari Nabi Muhammad, tetapi dari Nabi Adam alaihissalam. Lalu kemudian at-tadhiyah atau Idul Adha ini diabadikan oleh Allah SWT dan Rasulnya sebagai hari raya pengorbanan. Dia harus dijadikan momentum sehingga menjadi hari raya. Di hari raya disebut hari raya ini dijadikan hari raya karena Bapak Ibu sekalian, karena pengorbanan, sejarah pengorbanan manusia yang dahsyat, yang luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Allah SWT mengatakan kepada Nabi Ibrahim, menceritakan Nabi Ibrahim, bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim. Allah berfirman, wa izi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahum. Ketika Rabbmu Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim
dengan bikalimat, dengan perintah dan larangan, termasuk perintah menyembelih anaknya. Fa'atammahum, Nabi Ibrahim kemudian melaksanakan secara sempurna semua perintah dan larangan itu. Qala inni ja'iluka linnasi imam. Lalu Allah menetapkan dia menjadi pemimpin manusia karena kemampuan dia berkorban. Sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim ini itu diabadikan dalam Al-Quran dalam berbagai macam ayat, dalam beberapa ayat. Juga Allah SWT berfirman dalam surat As-Saffat misalnya, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku menyembelih engkau. Sehingga perintah Allah menyembelih engkau. Fanzur madza tara, apa pendapatmu hai anakku? Dalam ilmu pendidikan, bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anaknya lebih dewasa itu, mendiskusikan perintah Allah yang sangat dahsyat itu di usia masih kecil, usia 9 tahun, 7 tahun, 7 tahun, 5 tahun. Tapi berdiskusi tentang pengorbanan besar. Disinilah kita kemudian melibatkan anak kita dalam berkorban. Kata Nabi Ibrahim, Ani azbahuka fanzur madza tara. Saya diperintah menyembelihmu, wahai anakku. Bagaimana pendapat? Apakah engkau mampu melakukan pengorbanan? Nabi Ismail alaihissalam dengan usia muda berkata, menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Ya abati if'ali ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas shalihin. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan. Kalau itu diperintahkan oleh Allah, lakukan. Satajiduni insyaallah. Insyaallah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang bersabar, mampu berkorban. Pengorbanan ini yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mewajibkan ibadah haji. Mewajibkan ibadah haji, manasik dan seterusnya, melempar jumrah itu. Sehingga setiap tahun kita beribadah haji. Di mana juga ibadah haji ini memang ibadah yang penuh dengan pengorbanan. Ibadah yang paling berat, sampai-sampai Nabi SAW menjelaskan bahwa haji itu adalah jihad paling besar di antara jihad yang paling besar. Ya, ketika ditanya oleh Rasulullah, oleh Aisyah, apa itu jihad besar? Hajjun mabrur, haji mabrur itu jihad besar. Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah. Inilah sejarah filosofi pengorbanan al-qurban itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, mengorbankan apa yang dia miliki. Itu intinya. Mengorbankan apa yang dia miliki untuk Allah SWT. Bahwa semua yang kita miliki ini kecil, tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Dan kalau kapanpun Allah minta harus kita beri. Ya, itu itulah filosofi pengorbanan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bagaimana pengorbanan ini kita lihat dalam perspektif dakwah. Dakwah adalah aktivitas yang disengaja dilakukan secara sadar untuk mempengaruhi orang lain, untuk mengajak orang lain, mengajak umat manusia kepada Allah SWT. Yang disebut oleh Allah SWT dalam surah Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, aku mengajak manusia dengan basirah, dengan manhaj, dengan konsep yang jelas itu Al-Quran dan As-Sunnah. Aku dan orang-orang mengikuti. Subhanallah amma yusyrikun, dan maksudnya Allah dari apa yang mereka sekutukan. Jadi dakwah ini memang sebuah perintah yang luar biasa dahsyatnya. Kul, katakan, inilah jalanku, inilah jalan hidupku. Apa itu? Berdakwah kepada Allah. Jadi harus diikrarkan. Kul hadhihi sabil. Sama ketika kita mengikrarkan akidah. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq.
Jadi kita mengikrarkan sesuatu yang sangat berat yang kita lakukan. Ya, mengikrarkan tauhid, sebagaimana kita mengikrarkan dakwah, kewajiban dakwah kepada Allah SWT. Nabi Ibrahim alaihissalam, apa korelasi antara berkorban itu dengan dakwah? Ternyata Bapak Ibu sekalian, puncak dari keikhlasan kita beribadah itu adalah mengorbankan semua yang kita miliki untuk Islam. Ya. Para ulama mengatakan puncak dari segala keikhlasan kita menyembah Allah itu berkorban. Jadi tidak bisa disebut kejujuran atau apa bahasanya, mustahil orang itu disebut beriman kalau dia tidak mau berkorban. Dan mustahil orang itu mampu berdakwah dengan baik, ya, menyampaikan risalah ini kepada manusia kalau dia tidak punya pengorbanan. Nah, ini pentingnya at-tadhiyah. Jadi berkorban itu puncak dari segala kemampuan kita melakukan perintah Allah. Puncaknya, Bapak Ibu. Sebelum puncaknya apa itu? Itu tadi pengetahuan, ilmu, keikhlasan, dan seterusnya gitu. Ketulusan, al-raja wal khauf dan seterusnya. Nah, puncaknya itu pengorbanan. Tidak ada gunanya itu keikhlasan, tidak ada gunanya itu amal perbuatan yang ibadahnya khusyuk dan seterusnya. Ya, amal solehnya dalam Islam, ya, kalau dia tidak punya kemampuan untuk berkorban. Jadi makanya puncak dari segala apa yang kita sebut keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah itu, ibadah kita kepada Allah adalah pengorbanan. Berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Mengorbankan apa yang kita miliki. Oleh karenanya dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Hai orang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian sebuah perdagangan. Apa itu? Tunjikum min azabin alim. Perdagangan ini akan membebaskan kalian dari semua azab neraka jahanam. Apa itu? Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Engkau beriman pada Allah. Ya cukup beriman, tetapi apa? Wa tujahiduna, kalian berjihad di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan jiwa dan diri. Maksudnya apa? Berjihad mengorbankan harta dan jiwa kalian. Dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang terbaik bagi kalian, kata Allah. Kalau kalian paham ayat ini, kalau kalian paham maksud Allah, kalau kalian mengerti. Jadi puncak dari semua amal ibadah kita, perjuangan kita itu, Bapak Ibu sekalian, adalah pengorbanan. Ya. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Ibrahim berdakwah, meluruskan akidah umat manusia, membersihkan tauhid umat manusia gitu ya, yang diabadikan hari-hari ini di bulan-bulan haji, Asyhurul Ma'lumatin, antara Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sampai sekarang. Ini kan menapak tilas perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengorbanannya. Sehingga dengan pengorbanan ini Nabi Ibrahim itu disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dan semua agama mengakui namanya Ibrahim atau Abraham. Kenapa dia diakui oleh semua agama? Abadi di semua agama. Ya, dikenal oleh semua agama, khususnya agama Samawi, karena perjuangannya dan pengorbanannya. Jadi kalau mau abadi itu ya harus banyak berkorban untuk umat ini. Nah, ini korelasi antara pengorbanan dan dakwah. Jadi tidak ada dakwah yang sesungguhnya tanpa pengorbanan. Korban waktu, korban ilmu, korban energi, korban harta, gitu ya.
dalam berdakwah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kemudian berkorban ini, at-tadhiyah ini merupakan puncak dari ibadah dan puncak dari keikhlasan, ketulusan kita berdakwah. Di sini saya akan menjelaskan bagian ketiga ini, keutamaan ketika kita mampu berkorban. Yang pertama, kalau kita mampu berkorban, khususnya dua hal tadi, ya amwalikum anfusikum, harta dan jiwa. Jiwa ini termasuk dalam energi kita, tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, harta dan jiwa. Kalau kita ini mampu lakukan ini, maka kata Allah Subhanahu wa taala, nasrun minallah wa fathun qarib, dalam surat As-Saff gitu ya. Kalau tadi As-Saffat, kalau ini As-Saff. Nasrun minallah wa fathun qarib. Umat ini akan menang kalau kita mampu berkorban dua hal. Umat ini akan dimenangkan oleh Allah, umat Islam akan dimenangkan oleh Allah, dakwah akan dimenangkan oleh Allah kalau kita umat Islam ini mampu berkorban. Itu ketika perang Tabuk. Perang Tabuk itu juga disebut dengan Ghazwatul Usra. Pakai ain bukan alif. Ghazwatul Usra. Perang kesulitan karena melakukan jalan kaki dari Madinah ke Tabuk itu 700 km. Dalam sejarah pasukan Tabuk yang dipimpin oleh Rasulullah SAW itu ya, Rasulullah SAW juga berada di dalamnya. Itu unta yang dikendarai itu habis di jalan makan. Bahkan perbekalan habis, air minum habis, sampai-sampai ada umat Islam pasukan Rasulullah SAW ada yang minum air seni. Saking nggak ada air. Makanya disebut dengan perang kesusahan. Sebelum perang ini Nabi SAW memuji para sahabat, menanyakan pengorbanan para sahabat. Di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf. Utsman itu menginfakkan 200 ekor unta lengkap dengan bawaan. Abdurrahman bin Auf 2000 kali 2, 2000 dinar, 2000 dirham kali 2, 2000 keping emas. Kali 2 berarti 4000 keping emas. Kita nggak tahu beberapa kilo itu emas. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu setengah hartanya, 50% hartanya. Dan yang tertinggi itu Abu Bakar, 100% hartanya korbankan di jalan Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, perhatikan ketika Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf sampai beberapa sahabat termasuk namanya ada Abu Ulbah. Abu Ulbah itu dalam Sirah Nabawiyah termasuk kelompok Ashabul Bukain, orang-orang yang menangis. Orang-orang yang menangis, Ashabul Bukain. Kenapa mereka disebut kelompok orang-orang menangis? Menangisnya bukan karena cengeng, Bapak Ibu sekalian, tapi menangis karena tidak bisa berinfak. Tidak bisa membiayai perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu perang Tabuk, karena mereka miskin, tidak punya apa-apa. Sehingga mereka menangis, malu, gitu, nggak bisa melakukan. Disebut Ashabul Bukai. Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah, ternyata Allah melihat pengorbanan umat Islam. Allah melihat pengorbanan umat Islam. Lalu kemudian sampainya di Tabuk, bangsa Romawi, pasukan Romawi itu ternyata kembali ke negerinya, tidak jadi menyerang Madinah. Lalu kemudian Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Jadi tanpa perang menang. Kenapa? Karena Allah berikan kemenangan kepada mereka tanpa perang. Sebabnya apa? Karena mau rela berkorban itu tadi. Dari orang miskin, ya, menengah, kelas bawah, kelas atas itu rela berkorban. Dari pengorbanan itu Allah sudah nilai gitu. Sehingga Allah
freekan mereka untuk tidak menemui musuh. Ya, dengan perjalanan 700 km itu Allah kasih menang gratis tanpa pertempuran. Nah, itulah yang disebut oleh Allah SWT juga dalam Al-Quran ketika cerita tentang Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim melakukan pengorbanan seluruhnya demi dakwah ini, apa yang Allah katakan dalam Al-Quran? Inni ja'iluka linnasi imam. Kami jadikan engkau pemimpin bagi manusia, wahai Ibrahim. Jadi kata kunci kenapa Nabi Ibrahim disebut pemimpin bagi seluruh manusia, karena kata kuncinya adalah fa'atammahun. Dia melaksanakan semua perintah dan larangan itu dengan sempurna, dengan pengorbanan yang luar biasa. Sehingga apa kata Allah? Inni ja'iluka linnasi imam. Kami akan jadikan engkau Ibrahim sebagai pemimpin. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa umat Islam? Karena kita lihat dari perspektif dakwah pengorbanan. Kenapa umat Islam, dakwah Islamiyah itu makin ke sini makin banyak tantangan. Ya, LGBT dan sebagainya ya, transgender luar biasa, liberalisme dan sebagainya gitu ya. Sekularisme luar biasa tantangan dakwah zaman kita. Jadi kalau zaman Nabi itu hanya syirik yang dibasmi. Kalau kita ini syiriknya bukan cuma syirik gitu. Ada liberal, ada sekularisme dan sebagainya gitu ya, ada LGBT dan seterusnya. Kita ini sempurna tantangan dakwahnya. Kompleks tantangan dakwahnya. Kalau zaman Nabi mungkin membasmi khamar, kemusyrikan saja. Kalau kita ini semuanya kita bahas dalam kacamata dakwah di zaman kita, kondisi dakwah di zaman kita. Semua tantangan dakwah yang ada di zaman Nabi, seluruh Nabi dari Nabi Adam sampai saat ini ada di zaman kita. Tantangan dakwah berupa kemusyrikan, kekafiran, gitu ya, kemunafikan, semua ada. Bahkan kaum Lut, ya, tantangan dakwah di zaman kaum Lut semua ada. Kemudian tantangan dakwah yang berupa raja diktator, semua ada. Seperti Namrus, gitu ya. Semua ada di zaman kita. Jadi seluruh tantangan dakwah yang ada dari Nabi Ibrahim, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ada di zaman kita. Bayangkan, dan para nabi rasul itu memenangkan dakwah mereka karena berkorban. Bayangkan kalau kita di zaman kita ini umat Islam tidak berkorban dalam dakwah. Apa yang terjadi? Bisa jadi umat ini akan musnah, akan ditarik oleh Allah SWT, dan kemudian kita diganti dengan kaum yang lain sesuai dengan janji Allah. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbuhum. Wahai orang beriman, kalau kalian tidak mampu mempertahankan Islam kalian. Allah, ini surat Al-Maidah ayat 45. Kalau kalian tidak mampu mempertahankan Islam kalian, maka Allah SWT akan mengganti kalian dengan kaum yang lain. Yang karakternya itu lebih cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Azillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin. Sesama muslim itu saling cinta. Ya, sesama internal muslimnya itu solid. Sebaliknya, aizzatin alal kafir, mereka tegas terhadap kekafiran, kemusyrikan dan sebagainya. Nah, kalau fenomena kita ini terbalik gitu ya, bekerja sama dengan kemusyrikan, kekafiran, tetapi di antara kita saling berpolemik, saling berpecah belah, bisa jadi kita akan diganti oleh kaum yang lain, oleh generasi lain. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, disinilah letak pengorbanan. Mampukah kita mengorbankan? Ada beberapa hal yang kita korbankan untuk dakwah di zaman sekarang ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya lihat, yang pertama, kita mampu mengorbankan selain harta dan jiwa kita ya. Kita juga mengorbankan posisi kita. Jangan sampai para dai selalu ingin berada, umat Islam selalu ingin berada pada posisi aman. Selalu ingin berada di zona aman. Tidak mau tantangan itu. Tidak mau menghadapi
konsekuensi dakwah, konsekuensi iman dia. Tidak mau menghadapi konsekuensi ketakwaannya. Tidak mau menghadapi konsekuensi tauhid ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingin berada di zona aman, dan ketika ada kemusyrikan, kebatilan dan seterusnya, mereka bersembunyi. Nah, ini apakah kita mampu mengorbankan jabatan kita, nama kita, posisi kita? Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Nah, kita ini, saya mohon maaf saya menyebut posisi kehidupan kita saat ini, posisi umat saat ini adalah kita mengalami krisis lemahnya berkorban untuk Islam. Kita mengalami krisis berkorban untuk Islam, lemahnya berkorban untuk Islam. Tadi saya sudah contohkan sebagian sahabat bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya mereka berkorban. Kenapa? Karena paradigma para sahabat maupun sahabiah Bapak Ibu sekalian itu bagaimana memberi untuk Islam. Ini paradigma mereka. Bagaimana memberikan sesuatu kepada Islam, berjasa terhadap Islam. Tapi kalau di zaman kita ini, rata-rata umat Islam itu adalah penikmat Islam. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Rata-rata di zaman kita ini, kita adalah penikmat Islam. Kenapa kita sebut penikmat Islam? Ya, bukan pejuang Islam. Karena kita itu hidup dengan Islam. Rata-rata umat Islam itu hidup karena Islam, bukan menghidupkan Islam. Berbeda di zaman sahabat itu. Kenapa demikian? Fakta ini saya bisa kita lihat fenomenanya Bapak Ibu sekalian. Antaranya apa? Orang kalau sekarang kalau sudah mau pemilu sudah pakai peci gitu ya, pakai sorban, pakai jubah, pakai macam-macam. Dari semua atribut Islam itu dimunculkan. Kenapa? Karena dia hidup dengan Islam itu. Ya, mencari nafkah itu dengan Islam. Bukan memperjuangkan Islam, tetapi dia mencari nama, mencari popularitas dari Islam. Jadi penikmat Islam. Jadi zaman kita ini penikmat Islam Bapak Ibu. Ya, mau jadi PNS, jadi ini dan seterusnya, itu KTP Islamnya itu berpengaruh terhadap diterima dia sebagai PNS, diterima dia sebagai direktur, diterima dia sebagai pegawai dan seterusnya. Jadi bagaimana dia menampakkan keislamannya itu untuk mendapatkan posisi-posisi dunia. Ya. Jadi sebagian besar umat ini menjadi penikmat Islam, bukan pejuang Islam. Berbeda dengan para sahabat. Ada seorang wanita tua, nenek janda, Bapak Ibu sekalian. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ini tidak punya apa-apa. Ya, aku sudah tua, ya, umur 60 tahunan. Nenek. Tapi aku tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Tapi aku ingin melakukan sesuatu untuk Islam ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, apa itu? Aku ingin menjadi marbot masjidmu ya Rasulullah. Jadi membersihkan masjidmu setiap hari. Ya sehingga orang beribadahnya. Lalu disetujui Rasulullah SAW. Akhirnya dia menjadi marbot. Setiap datang Nabi ke Masjid Nabawi itu masjid rapi, indah, bersih. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kemudian suatu saat ini masjid kok jadi tidak bersih lagi seperti biasa. Mana tukang bersih? Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, nenek-nenek yang membersihkan masjid ini sudah meninggal. Mendengar itu, Rasulullah SAW marah. Kenapa kalian tidak menginformasikan saya? Dia meninggal. Dia sakit dan seterusnya. Sampai Rasulullah SAW setelah sholat, dia cari rumahnya dan kemudian menguburkan nenek-nenek yang berusaha memberi jasa kepada Islam. Jadi paradigma para sahabat itu begitu. Walaupun dia miskin, Bapak Ibu sekalian. Mereka berusaha bagaimana berkorban untuk Islam. Memberikan sesuatu untuk Islam. Karena mereka paham betul itu firman Allah SWT dalam surah
Al-Lail misalnya, selain surat yang lain ya, yang soal Baqarah, Al-Imran tentang bagaimana berkorban untuk Islam itu. Lebih kemasali habbah, orang yang berkorban untuk Islam walaupun hanya sebiji kurma dan seterusnya. Kemasali habbah, dia seperti menanam biji dan setiap biji itu akan tumbuh 70 tangkai. 70 tangkai itu menghasilkan setiap tangkai sekian dan seterusnya. Banyak sekali. Tetapi yang paling menarik itu dalam surah Al-Lail itu. Apa kata Allah SWT yang sering kita baca waktu itu. Fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang berkontribusi terhadap Islam. Berkontribusi terhadap dakwah. A'ta, berkontribusi, memberi, berkorban untuk Islam. A'ta wattaqa, dan bertakwa pada Allah. Tidak hanya berkorban saja, tapi ada takwa aja juga. Amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan dia mempercayai balasan surga, bahwa ada setelah matinya ada surga. Fasanyassiruhu lil yusra, ini akan mudahkan kehidupannya di dunia. Jadi semua proses kerja dia di dunia ini, ya kehidupan dia di dunia ini akan dimudahkan oleh Allah. Tetapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang-orang yang pelit, tidak mau berkorban dan memperkaya diri sendiri, egois, tidak mau berkorban untuk orang lain, tidak memberikan sumbangsi untuk orang lain atau untuk Islam. Bakhila wastaghna, memperkaya dirinya sendiri gitu ya, hanya perhatian hanya untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Tidak mau berkorban untuk orang lain, untuk Islam, untuk dakwah. Fasanyassiruhu lil usra, kami akan persulit hidupnya di dunia dan akhirat. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Ini saya kira saya tidak ingin lama-lama, cukup barangkali 40 menit ini kita berbincang Bapak Ibu. Bagaimana pentingnya berkorban dalam perspektif dakwah. Jadi kalau mau jadi orang mulia Bapak Ibu, maka harus punya semangat berkorban itu. Ya, berkorban yang kita maksud di sini bukan berkorban yang menyembelih kurban Bapak Ibu sekalian, ya, tetapi mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk Islam, bukan menjadi penikmat Islam. Saya ingin sampaikan sedikit lagi bahwa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengorbankan apa yang kita miliki untuk Islam, maka ada yang disebut dengan ibadah sosial itu, ibadah sosial. Ternyata sejarah para ulama kita, para ilmuwan Islam yang kita sebut dengan ulama, itu adalah sejarah pengorbanan. Jadi bukan cuma sahabat, Bapak Ibu. Mari kita setback ke belakang. Kita lihat bagaimana ini di belakang saya ini ada kitab-kitab ini. Saya sengaja perlihatkan ini. Ini ditulis Bapak Ibu sekalian, ada di paling atas itu ditulis oleh Imam At-Tabari, itu ditulis abad ketiga Hijriah. Abad ketiga Hijriah itu berarti 1100 tahun yang lalu, Pak, tulisnya kitab ini. 1100 tahun, hampir 1200 tahun. Kira-kira Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, penulis tafsir At-Tabari yang terkenal itu, suatu ketika beliau setelah cerita panjang bahwa beliau melakukan musafir menuntut ilmu di mana, bertemu para tabi'in, ulama di masanya, dan dia sedot semua ilmunya, termasuk ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu sejarah dan seterusnya. Dia sedot. Setelah sudah semuanya, dan dia 20 tahun mengembara menuntut ilmu itu, Bapak Ibu, itu penuh perjuangan luar biasa gitu ya. Tidak pernah dia dapat gaji beasiswa seperti zaman kita, nggak ada beasiswa. Ya, dia dengan uang sendiri, Bapak Ibu, menuntut ilmu itu. Sampai profesor dalam segala ilmu Islam. Dia dari bawah menderita. Dia ceritakan bahwa bagaimana dia pernah nggak makan sampai berapa puluh hari itu. Sampai dia
tamu kepada salah satu rumah minta makan. Dan itu bukan cuma sekali, berkali-kali, bertahun-tahun. Sampai kemudian dia menjadi imam besar, Imam At-Tabari. Dan kemudian dia mengumpulkan murid-muridnya, dia mengatakan ketika menulis tafsir itu, kata beliau, saya akan mendiktekan ilmu tafsir itu kepada Anda semua, kurang lebih 100.000 halaman. Apakah mampu kalian nulis? Itu muridnya mengatakan, kami nggak mampu menulis 100.000 halaman. Bagaimana mungkin mampu? Orang di zaman itu belum ada kertas. Ya, belum ada pabrik kertas, belum ada pabrik pulpen, apalagi komputer. Ya. Bagaimana nulisnya tuh? Lalu kata At-Tabari, kalau begitu saya 50.000 saja, 50.000 halaman. Kata muridnya juga kami nggak mampu. Ini lalu kemudian dikerututkan menjadi ilmu tafsirnya saja itu kurang lebih 10.000 halaman. 10.000 halaman zaman dulu. Ini tafsirnya ada 30 jilid tafsir. Setiap jilid itu Bapak Ibu sekalian kurang lebih 700 halaman. Itu dicetak di zaman kita. Kalau zaman dulu kan pakai tulisan tangan tuh. Halaman itu lebih banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Saya ingin mengatakan bahwa bagaimana kalau tidak ada ilmuwan seperti At-Tabari itu yang mengorbankan waktunya, ilmunya untuk umat ini. Kira-kira kita tahu tafsir dari mana? Padahal beliau menulis itu kita yakin. Beliau menulis nggak ada tendensi apa-apa kecuali untuk berkorban untuk menyumbangkan ilmunya ini untuk Islam. Kenapa? Karena di zaman itu nggak ada penerbit itu, nggak ada bestseller itu kemudian jadi dapat apa namanya royalti nggak ada itu, orang dulu itu mikirin royalti Bapak Ibu, boro-boro. Mereka menulis buku satu kitab saja itu penuh perjuangan yang luar biasa, beda di zaman kita gitu. Ya Allah, saya mengajak Bapak Ibu untuk berpikir begini, bagaimana mereka kalau tidak berkorban? Apakah kita tahu ilmu tafsir? Nggak nyampe ilmu tafsir ke kita. Misalnya Imam Syafi'i nggak menulis Al-Um, dia nggak nyampe ilmu fikih itu ke kita. Misalnya Bukhari tidak berkorban gitu ya, menjalani seluruh daerah-daerah Jazirah Arab itu ya. Padahal beliau di Azerbaijan sana, Uni Soviet harus menjelajahi seluruh negara Arab untuk mencari 1-2 hadis yang sahih. Siapa yang bayar dia gitu? Siapa yang memberikan beasiswa? Enggak ada, itu uang sendiri. Bayangkan kalau dia tidak berkorban mengumpulkan hadis itu. Kira-kira kita tahu nggak hadis soal dhaif? Ini yang saya sebut pengorbanan itu. Jadi, apakah ilmuwan kita? Ini karena masyarakat kampus ini saya mengajak kita untuk melihat sejarah. Apakah ilmuwan kita mau berkorban seperti itu? Kita ini kan semua menulis apa saja ada duitnya, semua ada tulisan. Meneliti ini sudah ada alokasi dananya, udah ada Pak. Bahkan peneliti yang paling bagus dapat, masya Allah. Nulis di Scopus dapat profesor dan sebagainya, profesor 17 juta dan sebagainya. Pengorbanan, masya Allah. Bagaimana dengan mereka yang tidak pernah melihat itu? Dan sampai sekarang karya mereka abadi. Saya ingin cerita banyak ini kisah kita, tapi waktu saya kira tidak mencukupi. Saya tutup dengan kisah Imam Nawawi. Imam Nawawi itu Bapak Ibu sekalian, pengorbanan terhadap ilmu pengetahuan dahsyat luar biasa terhadap dakwah. Beliau menulis kurang lebih 200 judul kitab, semuanya bestseller dalam semua bidang ilmu pengetahuan. Hadis, fikih, tafsir, dan seterusnya, ilmu Quran, ilmu hadis, sejarah dan sebagainya. Usianya kurang lebih 39 tahun, sehingga orang sekarang para ulama menghitung antara karya dia 200 judul kitab itu dengan halaman kitabnya, dihitung dengan usianya 39 tahun atau 40 tahun. Rata-rata beliau menulis setiap hari itu 60 halaman. Rata-rata menulis setiap hari 60 halaman. Jadi sebenarnya usianya itu nggak cukup sebenarnya dengan karya 200 judul kitab. Dan semuanya bestseller itu ya. Yang paling besar itu Majmu' Fatawa. Itu kurang lebih 36 jilid ya, sekitar
10.000 halaman. Nah, itu salah satu judul kitab saya dari 200 kitab. Usia 39 tahun. Riyadhus Shalihin itu ditulis pada usia 17 atau 20 tahun. Riyadhus Shalihin yang sering kita baca. Nah, bagaimana pengorbanan Imam Nawawi menulis kitab? Bapak Ibu sekalian, saking dia berusaha untuk mengabadikan Islam dengan kitab-kitabnya, beliau makan sehari sekali. Saya makan sehari sekali, dan itu saya hanya makan bubur. Bubur. Ditanya oleh muridnya, kenapa Anda makan bubur, wahai Imam? Karena Imam Nawawi itu saking badannya itu kurus sekali, tetapi dia daya tulisnya luar biasa dahsyat. Makan bubur sehari sekali. Dia katakan, saya makan bubur ini karena kalau saya makan yang daging dan sebagainya, maka itu akan memakan waktu saya untuk menulis. Ya. Jadi sampai makannya pun dikorbankan. Jadi waktu, pikirannya semua dikorbankan untuk Islam. Makannya pun dikorbankan. Jadi makan sekali saja. Kalau saya makan 3 kali, itu akan memakan waktu. Dengan makan bubur, saya hanya menghabiskan waktu 2-3 menit saja. Selain itu nulis. Bayangkan dengan kita, kadang kita kuliner sebulan, ada orang makan sebulan, 2 bulan, kuliner ke Padang, makan nasi Padang, kuliner ke Palembang, makan tempe, kuliner. Lalu kemudian bagaimana kita berkorban untuk Islam? Inilah Bapak Ibu sekalian, bagaimana para ilmuwan zaman dulu melakukan al-qurban, pengorbanan untuk Islam dalam perspektif dakwah Islam. Saya kira cukup Pak Taufik. Mohon maaf kalau mungkin terlalu panjang sebagainya. Semoga ini ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Jazakallah khairan. Heran yang menyampaikan pada kita yang sangat inspiratif sekali ini apa yang beliau sampaikan ya. Sama tadi di akhir-akhir cerita tentang Imam Nawawi. Bagaimana para ulama itu meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk menyampaikan ilmu ya yang sampai kepada kita alhamdulillah zaman ini. Otherwise ya kita nggak dapat nih ilmu-ilmu tentang ya tadi dari tafsir, hadis, fikih segala macam itu. Mudah-mudahan semangat yang luar biasa yang bisa ditiru oleh para ilmuwan ya, para akademisi yang mungkin banyak dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Tentang waktu yang tadi Imam Nawawi 39 tahun tadi ya, jadi menulis sekitar 200 judul buku itu. Ini luar biasa ya. Tiap hari menulis 60 halaman lebih kurang itu dari beliau mulai berkarya gitu. Kita banyaknya nulis WA grup nih, di WA, di Facebook, di Twitter ya. 1-2 kalimat gitu ya. Aduh, Masya Allah ya, habis waktu kita di sana ya. Tadi Ustaz Khairan memulai dengan istilah kurban ya dari qorib ya. Ini dekat artinya. Dekat ini maksudnya dekat dengan Allah, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurbanan pendekatan diri pada Allah. Pendekatan ya pada Allah Subhanahu wa taala ya dalam hal ini ya. Jadi dalam kasus tadi Habil dan Qabil ya, kurbannya Habil diterima, kurbannya Qabil tidak diterima itu karena Qabil memberikan yang terbaik saja waktu itu ya. Ya, memberikan yang terbaik. Memberikan terbaik. Jadi korban memang harus yang terbaik nih Bapak Ibu sekalian. Jadi kita belajar dari kisah pengorbanan yang pertama itu Habil dan Qabil. Setelah Qabil memberikan yang buruk-buruk untuk korbannya sehingga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dia kemudian iri dengki kepada adiknya ya Habil dan kemudian terjadi pembunuhan ya. Pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia gitu ya. Dan tadi juga ada ungkapan yang sangat menarik ya, kalau orang mau abadi namanya disebut seperti Nabi Ibrahim alaihissalam maka ya harus banyak berkorban ya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang banyak ya, pengorbanannya ini luar biasa dan diabadikan dalam Al-Quran Karim ya. Dan kalau kita ingin melanjutkan menjadi pelanjut ya dari risalah para nabi, pembawa risalah dari para nabi, karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW, artinya Allah Subhanahu wa taala
boleh dikatakan mungkin mempercayai umat Rasulullah ya, umat Muhammad ini, karena sampai dengan akhir zaman ini tidak ada lagi nabi ya. Kitalah yang akan melanjutkan estafeta dakwah para nabi, rangkaian dari para nabi dan rasul itu sampai dengan akhir zaman, dan ini memerlukan pengorbanan ya dalam hal waktu, tenaga, pikiran, jiwa dan raga gitu ya. Tadi menarik sekali saya bercerita tentang bagaimana para ulama ini ya menuliskan dan mencari kebenaran yang Bukhari, mencari apa namanya, mengkonfirmasi barangkali 1-2 hadis harus bepergian ya ke negara-negara di Jazirah Arab untuk bertemu dengan namanya para ahli hadis ya pada zamannya, pada saat itu, yang mengetahui riwayat ya, sanad segala macam. Dan itu tanpa ada beasiswa, tanpa ada bantuan dari pemerintah segala macam. Ini luar biasa, ini menyentil kita semuanya nih para dosen yang kita nggak akan meneliti kalau nggak dapat dana. Saya ingat dulu salah satu pertanyaan diajukan oleh salah seorang dosen senior ketika mewawancara saya untuk jadi dosen itu, ini Taufik, kalau kamu nanti apa namanya jadi dosen dan ternyata nggak ada uang untuk penelitian bagaimana? Saya bilang saya akan meneliti seadanya aja gitu, dengan dana yang ada. Tapi alhamdulillah ya, sampai dengan saat ini masih ada saja, walaupun mungkin nggak banyak gitu ya, dana penelitian yang diberikan pada kita ya. Itu pun kita masih malas menulis. Itu pun kita masih malas menulis. Nah ini bagaimana ini kita bisa apa namanya memberikan apa ya, mencontoh motivasi dari para ulama-ulama zaman dahulu nih Ustaz ya. Ya, itu kan sesuatu yang tidak mudah gitu ya. Karena tadi kita begitu banyak urusannya, urusan dengan keluarga, anak, pekerjaan, sehingga tersisa waktu itu sangat sedikit sekali. Ini bagaimana para ulama dulu membagi waktunya gitu kan. Saya pernah baca itu ada riwayat ulama yang kalau malam dia menulis, dan dari sholat isya sampai sholat subuh itu menggunakan air wudhu yang sama gitu sadarnya. Iya, Masya Allah. Sampai seperti itu. Kita udah bolak-balik ke WC kan kondisi sehari-hari kita ini. Nah ini apa mungkinkah gitu ya kita bisa dalam era sekarang ini ya. Sebenarnya kan fasilitas kehidupan kita udah sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan zaman dulu. Misalnya zaman dulu ya dengan onta, dengan apa kuda, sekarang kan dengan pesawat saja kemana-mana dan bisa lewat internet segala macam itu. Tapi ini kok semakin susah ya gitu kita apa namanya meluangkan waktu untuk ya kalau ilmuwan ini istilahnya berbagi ilmunya gitu. Gimana Ustaz ya kira-kira biar kita bisa lebih ini lagi bersemangat gitu, meluangkan waktu, tenaga pikiran kita gitu ya di tengah kesibukan kita organisasi apalah segala macam gitu ya, urusan keluarga gitu. Gimana Ustaz? Saya kira pertama itu kita ada problem namanya disorientasi, Pak. Yang sering kita sebut disorientasi itu ada apa? Ada masalah tujuan hidup. Bahwa tujuan hidup kita ini kan mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya di dunia, karya sebanyak-banyaknya di dunia agar supaya kita nikmati di akhirat. Kalau para sahabat, para ulama, para salafus saleh itu begitu itu. Jadi dia hidup di sini ini semacam orang yang bertamu saja gitu. Atau musafir gitu, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk melanjutkan perjalanan menuju akhirat. Berdasarkan hadis Nabi itu ya, berdasarkan juga beberapa ayat, ya walal akhiratu khairu laka minal ula khairu abqa, ad-dunya innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun, dan seterusnya. Bahkan hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa dunia ini ka'abir, innamal hayatud dunya ka'abir sabil, hidup di dunia seperti orang perjalanan, menyeberang jalan saja. Para ulama itu memahami itu, meyakini itu, dan menginternalisasi makna itu di dalam kehidupan mereka. Sehingga
setiap waktu mereka, setiap detik waktu mereka itu khawatir kalau itu hilang begitu saja, tanpa ada pengaruhnya untuk akhirat. Setiap detik waktu mereka di dunia. Jadi cas waktu di dunia ini harus terkoneksi dengan akhirat. Itu mereka begitu tuh cara hidup. Tujuan hidupnya Allah SWT. Ini saya lihat yang dilakukan oleh para ulama. Makanya kenapa Anda lakukan ini? Karena akhirat. Kenapa Anda menulis begitu luar biasa gitu ya? Karena akhirat. Nah, kalau kita sekarang kan sebagian kita, bukan kita semuanya, sebagian umat Islam. Kenapa ada namanya original, orang gila jurnal? Kenapa? Karena dia menikmati jurnal itu. Ya, kalau ulama dulu tidak, dia gila akhirat, sehingga dia berusaha di sini untuk memetik hasilnya di akhirat. Ini saya kira yang lemah. Jadi tujuan hidup kita itu menuju akhirat, ingatan kita terhadap akhirat itu, sehingga jangan sampai waktu 70 tahun, 75 tahun sudah membekas untuk akhirat. Ini yang mereka kejar, sehingga ilmu mereka itu ke sana. Semua obsesi mereka tentang hidup ini ke sana, akhirat. Itu yang pertama, Pak Taufik. Sebenarnya kita kalau pasang ini juga seperti ini juga gitu, tujuan hidup kita ini akhirat. Saya kira semua waktu kita akan kita arahkan itu ke akhirat, membangun surga kita, membangun istana kita ke akhirat. Karena karya ini seperti yang ditulis ini kan, perpustakaan-perpustakaan di seluruh dunia ini kan dibaca semua manusia. Bayangkan kalau 2-3 juta orang baca. Dan saya kira bukan 2-3 juta, umat Islam sekarang 1,6 miliar. Ya setengahnya saja yang baca, berapa pahala tuh dia. Jadi itu yang mereka kejar, pahala jariah itu. Sehingga mereka daya juangnya dahsyat. Jadi menabung untuk akhir. Jadi bekerja untuk akhir. Yang kedua, lingkungan, Pak. Jadi lingkungan di abad ke-2, 3, 4, 5 sampai abad ke-8 Hijriah itu, sampai abad ke-10, sampai abad ke-10 Hijriah itu puncak-puncak keemasan karya-karya ulama. Mereka itu nulis bukan satu jilid buku saja, tapi berpuluh-puluh jilid. Seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi. Qurtubi itu bukan orang Arab, dari Qurtubi orang Eropa. Menulis tafsir Al-Qurtubi 12 jilid besar. Al-Bukhari tadi, Muslim, An-Nasai, Tirmidzi itu dari daerah-daerah Azerbaijan sana itu ya, Soviet Eropa Timur. Lalu kemudian mereka berjasa untuk Islam dari Turki juga dan sebagainya. Bahkan hampir semua ahli hadis itu bukan orang Arab. Ini menunjukkan bahwa lingkungan di zaman itu zaman berkarya. Nah, kalau sebenarnya kita bisa ciptakan lingkungan, ini bagaimana? Sekarang orang kan di jurnal semua, fokus jurnal. Saya khawatir nanti orang nggak nulis kitab lagi, di jurnal semua. Jadi mungkin ke depan juga tulisan-tulisan kita itu tidak hanya bentuk kitab begini lagi nanti, bentuk internet dan seterusnya. Tapi khawatir kalau internet, perang dunia terjadi, internet itu bisa hilang dan karya kita bisa hilang. Tapi kalau kita begini nggak hilang. Ini khawatir juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada sebuah budaya menulis yang luar biasa di zaman itu. Nah, kita bagaimana membangun budaya menulis berkarya untuk Islam. Saya kira dua itu, Pak. Allahu a'lam. Alhamdulillah, Ustaz. Jadi bagaimana orientasi ke dalam kehidupan kita itu jadi sekali ya, orientasi pada akhirat untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala semata gitu ya.
bukan ganjaran yang duniawi. Yang kedua emang nah ini faktor lingkungan ya, ada environment ya, Lingkungan dan budaya. budaya ya, lingkungan dan budaya, di mana saling mengingatkan, mungkin saling dan juga bantu-membantu untuk terciptanya kondisi atmosfer tadi ya, apa namanya, kan dalam menimba pengetahuan dan kemudian menuliskannya, bukan sekedar membaca tapi juga kemudian menuliskannya untuk meninggalkan legacy generasi yang akan datang. Kalau Ustaz. Jadi baik, saya akan mengundang teman-teman yang ada di sini. Ini biasanya Pak Prof. Zainal Bahrudin dari UGM. Pak Zainal, silakan open mic Pak Zainal. Baik. Masih Pak Taufik. Terima kasih sekali Ustadz Khairan Muhammad Arif. Kira sangat memberikan inspirasi yang sangat bagus terkait dengan tadi prinsip dasar berkorban dan sebagainya gitu. Tadi saya tertarik untuk ya ini pertanyaan, mungkin juga pertanyaan tidak terlalu terkait tapi ya, saya terpikir gitu, bahwa ketika Ustadz mengangkat sejarah perang Tabuk, gitu kan, itu para sahabat itu memberikan suatu pengorbanan yang bukan main, yang dahsyat itu istilahnya tadi Pak Ustadz. Kemudian Allah menjamin bahwa akan otomatis terjadilah kemenangan. Allah memberikan memenangkan gitu. Karena para sahabat sudah berkorban yang dahsyat tadi. Akhirnya menang gitu ya. Akhirnya menang. Kemudian ya banyak rampasan-rampasan perang yang diperoleh gitu secara materi misalnya. Dan yang menarik lagi tadi, kemenangan itu dibuktikan bahwa para sahabat tidak berperang. Allah yang mengalahkan, dengan kata lain seperti itu, karena berhasil menang. Kemudian ada kedahsyatan yang lain yang disampaikan oleh Ustadz tadi tentang para ulama yang berkorban untuk waktunya, pikirannya, dan sebagainya. Kemenangan yang bagaimana Ustadz, yang para ulama sudah menulis bukan main itu, Allah menjamin kemenangan yang mana gitu. Mungkin apakah karena tulisan itu atau ada hal-hal yang lain yang bisa dirasakan misalnya oleh para penulis tadi, atau mungkin kita yang melihat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menarik sekali, saya kira tadi dikatakan bahwa kebanyakan umat Islam, yang mungkin juga saya sendiri pribadi, kita menikmati sebagai orang Islam, ya. Kita hidup sebagai seorang Islam itu, saya kira ya merasa ada kenikmatan tersendiri, gitu. Dengan konsep sholatnya, puasanya, secara ilmiah bukan main, itu memberikan dampak yang bagus sekali. Tapi yang ideal adalah menghidupkan Islam, gitu ya. Tapi itu saya kira saya setuju sekali bahwa umat Islam harus seperti itu. Tapi ketika sistem Islam yang kita jamin memberikan kemaslahatan kepada seluruh umat manusia, non-Muslim akan menikmati juga, gitu ya. Itu bagaimana, Ustaz? Apakah ada reward yang berbeda dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan kondisi seperti itu? Itu mungkin Ustaz, pertanyaan yang agak membulat juga. Maaf.
Masya Allah ini Profesor, pertanyaan dasar luar biasa ini. Berat sekali. Baik, yang pertama saya kira pengorbanan para sahabat dan ilmuwan itu, khususnya para ulama Islam. Menangnya itu di mana itu ya? Kemenangan itu ada dua, Bang. Ada kemenangan pemikiran, kemenangan secara pemikiran, ada kemenangan secara fisik. Kemenangan secara pemikiran itu yang paling banyak dalam Islam. Maksudnya apa? Konsep Islam, akidah Islam, syariat Islam itu menyebar ke seluruh dunia. Lalu diterapkan itu, diterapkan oleh baik umat Islam maupun non-Islam. Itu sebuah kemenangan, kemenangan risalah. Risalah itu message, kemenangan message. Di zaman kita ini kan Islam itu hampir tidak ada negaranya secara fisik. Kalau zaman dulu dua-duanya ya, pemikiran dan negaranya itu ada, fisiknya ada. Negara Islam di seluruh dunia itu, khilafah Islamiyah dan seterusnya, sekarang yang ditakuti. Menurut saya mereka takuti negara itu fisik sebenarnya mereka takuti. Ya, apa namanya? Sementara Islam itu tidak hanya fisik, dia pemikiran, syariah, risalah tadi, message-nya itu menyebar seluruh. Itu kemenangan juga, Pak. Para ulama yang menulis kitab-kitab ini, ya, dengan bukan cuma ratusan judul kitab, ribuan judul kitab dalam semua ilmu Islam. Bahkan ilmu umum ya, seperti filsafat, kedokteran, itu kan Ibnu Sina itu kan abad ke-4 Hijriah Ibnu Sina itu. 1000 tahun lalu, sekitar 1000 tahun lalu. Al-Kindi, Al-Farabi dan sebagainya. Mereka menulis ilmu-ilmu umum, menemukan ilmu umum itu. Penemu ilmu-ilmu sains modern. Itu Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi dan sebagainya yang sudah kita banyak bahas. Dan orang Eropa, Barat, Amerika itu mengakui itu ya, penemuan mereka. Itu sebenarnya kemenangan juga gitu, kemenangan bagaimana Islam, pemikiran Islam, filsafat Islam seterusnya, itu sebenarnya kemenangan juga. Sampai-sampai orang Eropa itu nggak bisa menutupi gitu ya, bahwa bapak sosiologi itu adalah Ibnu Khaldun, bapak kedokteran itu adalah Ibnu Sina, dan seterusnya ya. Bapak matematika itu adalah siapa? Ibnu Hayyan ya. Al-Jabbar itu, bapak Al-Jabbar itu adalah bapak matematika itu dalam umat Islam. Itu kan kemenangan, Pak, pemikiran, kemenangan pemikiran, konsep Islam, teori Islam, risalah Islam. Nah, kemenangan yang kedua adalah kemenangan fisik. Nah, kita yang fisik ini kemudian mengalami kemunduran. Gitu. Tetapi pemikiran hasil karya pengorbanan mereka tadi luar biasa. Seandainya, jadi cerita Ibnu Sina itu juga begitu. Di zamannya itu, karena di zamannya itu budaya penulisan atau ilmu yang dilahirkan itu adalah ilmu agama, tapi beliau beda sendiri gitu. Berfilsafat lalu melahirkan ilmu-ilmu umum. Itu karya-karyanya itu 100-200 tahun setelah beliau meninggal itu belum dikenal, nggak dipelajari, dicuekin aja gitu. Dicuekin tuh. Termasuk tulisan-tulisan Ibnu Khaldun itu dicuekin, apa gitu. Jangan manfaatnya, kok dia nulis begitu, kenapa dia nggak nulis hadis, tafsir. Tapi kemudian pada abad ke-13 Masehi, baru kemudian ulama, kemudian umat Islam, baik umat Islam maupun orang Eropa, sadar bahwa ini temuan-temuan baru, karya-karya baru, kajian-kajian yang luar biasa. Sampai sekarang. Itu sebenarnya daya juang mereka. Bagaimana pengorbanannya luar biasa itu Ibnu Sina, Al-Farabi itu ya, ditentang internal Islam sendiri, tapi mereka tetap nulis, tetap berkorban itu ya, untuk korban perasaan gitu, materi dan sebagainya. Seandainya mereka tidak punya korbanan itu, mungkin Islam tidak punya temuan dalam ilmu filsafat,
teori-teori modern tentang sains dan sebagainya. Nah, jadi memang kadang kita itu menulis juga melahirkan karya itu tidak semua orang setuju, istilah pengorbanannya. Nah, yang kedua tadi apa tadi? Ya, dengan Islam harus menikmati gitu loh, Ustaz. Oh iya, jadi penikmat Islam. Ya. Peminat Islam. Ya, hidup dari Islam, tidak menghidupkan Islam. Memang ini fenomena memang. Saya juga itu dengar dari kawan itu, salah satu dokter tafsir ya. Saya juga tersentak juga pandangan beliau itu juga ya. Kita ini hidup hidup dari Islam, tidak menghidupkan Islam. Tapi memang tidak salah gitu. Kita menikmati Islam itu tidak salah. Ya. Karena nikmat terbesar dari Allah itu untuk umat manusia itu adalah Islam ini. Ya, wajar kita menikmatinya. Ya. Tetapi maksud saya tidak hanya sampai level penikmat kita. Jadi sah-sah saja kita menikmati Islam. Dan Islam itu memang nikmat. Wajar, bukan haram dan seterusnya, boleh. Bahkan kita harus menikmati Islam ini. Tetapi dalam diskusi kita ini, kita tidak hanya menjadi penikmat itu tadi pada level itu saja. Tetapi bagaimana kita pada level berikut yang lebih tinggi, yaitu orang-orang berjasa untuk Islam, berkorban untuk Islam, bukan penikmat, bukan sekedar penikmat Islam. Itu yang kita inginkan. Nah, apakah non-Muslim mendapatkan nikmat Islam ini? Benar. Nikmat Islam itu seperti yang kita dari segi ilmu pengetahuan, dari segi peradaban, mereka ada seorang filosof Inggris atau Prancis itu, dia katakan seandainya tidak ada peradaban Islam, maka peradaban Barat modern itu akan terlambat 200 tahun dari sekarang. Nah, itu kan berarti nikmat Islam, nikmat peradaban Islam yang dinikmati oleh non-Muslim Barat yang kemudian melakukan Islamofobia, ya, padahal mereka menikmati Islam. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira begitu, Bro. Terima kasih. Jazakallah, Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Ya, jadi ini ada pertanyaan yang pertama tentang kontribusi para ilmuwan ya. Jadi yang tadi seperti Ustaz sampaikan juga, Heron sampaikan, konsepnya menyebar ya, dan kita juga berhadapan dengan konsep-konsep Barat ya, konsep-konsep sekuler yang dalam era sekarang tuh tantangan kan luar biasa Ustaz ya. Jadi Ghazul Fikri ya, jadi bagaimana kita bersaing, dan itu mungkin tulisan-tulisan para orientalis itu harus direspon dalam konteks. Adalah yang merespon walaupun nggak semuanya juga tanam gitu ya. Samalah para apa istilahnya, orang-orang yang berusaha untuk mendangkalkan tentang Islam, menstigmakan Islam sebagai apa radikal gitu kan, teroris, kan harus ada yang apa jihad untuk melawan juga, walaupun terus semuanya juga gitu kan habis waktu untuk meladeni orang yang seperti itu. Tapi ada yang memang dengan cerdas kita menjawab dalil-dalil yang baik dengan bahasa yang baik ya. Mungkin ini ada jihad yang seperti ini yang mungkin juga harus punya spesialisasi nih orang-orang yang seperti ini gitu ya. Di era Ghazul Fikri, jadi dengan media sosial, dengan mungkin termasuk juga di media mainstream ya, yang juga kita harus rajin untuk menyimak dan juga merespon barang. Tapi kita masih ada waktu sekitar 5-10 menit. Oke, saya undang siapa nih? Pak Eri, ini ada Pak Eri Mustari, sahabat saya dari SITH. Pak Eri mau open mic. Assalamualaikum Pak Topik. Pak Eri, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Iya, alhamdulillah. Subhanallah. Bagus sekali pencerahannya terkait dengan kurban ya. Tadi disampaikan kurban itu mendekatkan diri pada Allah ya.
Pak Ustadz. Mungkin juga ini ada beberapa pertanyaan, tapi agak tapi terkait dengan kurban ya Pak Ustadz ya. Seperti halnya kalau memang kita mau berkurban, misalnya untuk orang yang sudah meninggal nih, Pak Ustadz nih ya. Karena kadang-kadang misalnya kita ingin memberikan sedekah misalnya terkait dengan kurban, tapi orangnya sudah meninggal nih. Apakah ada hukumnya enggak tentang berkurban bagi orang yang sudah meninggal? Nah, kemudian yang kedua terkait dengan kurban juga, misalnya kita ingin berkurban, sementara misalnya katakanlah tidak ada uang cash langsung ya, dengan berhutang misalnya, apakah ada hukumnya enggak misalnya, atau boleh enggak dengan berkurban tapi menghutang, jadi misalnya berkurban dulu nanti dengan membayar dengan berhutang gitu ya. Dan ada juga misalnya berkurban dengan sistem seperti halnya arisan ya. Kita misalnya nabung per orang, kemudian berkelompok. Nah, pada saat misalnya tahun sekarang ini untuk si A dan si B, untuk tahun berikutnya misalnya untuk si C dan si D dan seterusnya. Nah, itu boleh nggak itu dengan sistem itu, atau memang ada hukumnya nggak itu, hukum terkait dengan kurban yang dilakukan seperti itu? Barangkali Pak Topik ya, mudah-mudahan ada pencerahan dari Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz Topik. Ya. Udah Ustaz Heran, langsung aja. Masya Allah. Berkurban untuk orang meninggal boleh. Kita memotong kurban untuk orang tua kita yang sudah meninggal, bapak ibu kita yang sudah meninggal, hukumnya boleh dan diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dilakukan oleh para sahabat dan salafus soleh. Mereka memotong kurban untuk keluarganya yang sudah meninggal dan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkurban dengan mengutang. Memang berkurban ini berbeda dengan zakat ya. Betul, zakat itu harus orang mampu atau haji dia orang yang mampu. Berkurban ini ada dua pendapat ya. Pertama, ada yang mengatakan bahwa kurban itu hanya sunnah saja, sehingga dia tidak harus memaksakan diri untuk berkurban. Kalau dia tidak mampu harus ngutang, tidak harus mampu, karena itu sunnah saja. Dan Islam itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, dia mengatakan bahwa kurban itu fardu ain, wajib, karena tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW kurban. Pendapat kedua ini karena itu wajib, fardu ain, ya, dan tidak ada catatan apakah ada orang mampu atau tidak, maka dalam hal ini boleh saja dia mengutang. Yang penting utang itu bukan utang konsumsi. Maksudnya gini, kalau dia ngutang, makan saja dia ngutang, apalagi kenapa harus berkorban gitu. Jadi kalau dia sampai makan saja berhutang, itu tidak, Islam tidak mendorong orang seperti ini untuk berkorban. Jadi tidak usah dipaksakan. Baik, yang berikutnya berkurban secara kolektif, nabung. Nah, itu tidak ada masalah kalau nabung, ya tidak harus ngutang, tapi dia nabung sedikit demi sedikit, lalu kemudian terkumpul, kemudian sesuai harga sapi atau harga kambing dia sembelih, itu nggak apa-apa, tidak ada masalah. Itu bagus sekali itu.
sampai dia nanti terpenuhi kurban. Jadi nabung, anak-anak kita nabung gitu ya. Yang penting sesuai dengan syaratnya. Syaratnya itu pertama sapi untuk 7 orang. Ini nabung sampai 7 orang, jangan sampai sapi itu 20 orang gitu ya. Kambing 1 orang seterusnya. Yang penting tercapai syaratnya itu boleh-boleh saja insya Allah. Wallahu a'lam. Tadi arisan, Sad. Arisan. Oh, ada arisan. Nah. Arisan saya kira arisan itu babnya itu sama dengan menabung sebenarnya. Babnya kecuali arisan money game yang nggak boleh. Tapi kalau arisan yang betul-betul menabung tidak ada masalah. Gilirannya aja gitu kapan gitu. Iya. Saya alhamdulillah. Bapak Ibu, mungkin sebelum kita tutup, kalau masih ada yang ingin bertanya, open mic, silakan sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Boleh Ada? bertanya Pak Taufik? Oh, Bu Yuce, silakan Bu. Terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, sekarang kan nih lagi tren karena adanya WA tuh kita alumni SMP, SMA begitu, dari SD juga. Nah kemudian kayak di kurban ini kita iuran gitu, iuran semampunya berapa, kemudian itu atas namanya itu bergilir gitu. Itu diperbolehkan nggak ya Pak atau Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik. Nampaknya sama dengan arisan tadi. Kalau dia dipergilirkan, misalnya 1 sapi untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang, tercapai syarat itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah, insya Allah. Artinya kita menabung untuk berkorban sehingga kita mudah gitu ya menghasilkan 1 korban. Boleh menambahkan Pak Ustadz? Mungkin Ya. aja yang kena giliran itu yang nggak ikut juga gitu. Nggak kan kalau yang saya pahami misalnya kalau berkurban itu yang mampu ya atau nah ini kayak misalnya alumni 50 orang. Siapa yang sanggup ternyata misalnya menjadi 3 domba gitu. Nah itu oleh ketua tuh ditunjuk, ketua angkatan misalnya. Ini untuk ini 3 orang gitu. Padahal mungkin aja yang salah satu di antara mereka tuh nggak ikut juga misalnya kayak ya bukan nabung sih, iuran gitulah, iuran seperti itu. Itu benar nggak? Baik, itu luar biasa ya. Saya kira Kurban gotong royong ya. Ya, gotong royong. Itu masuk bab membantu orang untuk berkorban. Membantu orang untuk berkorban, misalnya saya memberi ibu uang sekian untuk menambahkan uang ibu untuk bisa berkorban, nggak ada masalah, kayak gitu. Dibantu orang. Tetapi kemudian bergilir tadi, dia hanya ditetapkan saja bahwa dia yang berkorban, sementara dia tidak perlu mengeluarkan uang, itu tidak masuk. Nah, dia tidak disebut berkorban karena berkorban itu harus dari harta milik pribadinya, Ibu. Itu yang dikorbankan, bukan milik uang orang dikorbankan. Ya, kecuali uang orang itu diberikan ke dia menjadi miliknya, baru dia korbankan, itu boleh. Seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi kalau dia berkorban atas nama uang orang, itu enggak termasuk berkorban. Karena yang Allah ingin kita itu, korban itu adalah harta kita yang kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. La yanalullahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang Allah inginkan itu bukan darah dan dagingnya itu sekedar ada dagingnya, tidak. Tetapi takwa kita gitu. Motivasi kita, niat kita untuk berkorban itu yang paling penting. Ya, jadi uangnya harus diberikan dulu kepada yang bersangkutan. Iya, harus diberi yang bersangkutan, baru yang bersangkutan berkorban. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Terima kasih Bu Yuce. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah lewat dari jam 9 yang biasanya kita mengakhiri pertemuan ini. Saya kira kita cukupkan. Jazakallahu khairan katsiran pada Ustadz Harran Muhammad Arif yang telah memberikan kepada kita wawasan pencerahan ya tentang kurban, tadhiyah, pengorbanan ya.
Dan intinya tadi bagaimana kita ya untuk kita mengabadikan nama kita gitu kan, dan bisa mendapatkan surga di Allah Subhanahu wa taala harus tadhiyah barangkali. Ustaz, sekarang sebelum ditutup mungkin ada kalimat penutup Ustaz. Baik, terima kasih Pak Taufik. Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah SWT. Di antara yang kita korbankan adalah waktu kita untuk bisa mengkaji Islam lebih dalam, itu juga pengorbanan. Memang Islam ini luas, tidak habis kita bahas dalam beberapa waktu. Tetapi makanya dalam Islam itu menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahd, terus ya, dari ayunan sampai liang lahat. Karena selain pahala, selain ilmu, wawasan dan seterusnya, juga tadi bahwa ilmu ini kita jadikan untuk bahan kita untuk berkorban di jalan Allah SWT. Ini barangkali Pak Taufik, semoga kajian-kajian seperti ini pun berkontinuitas, melibatkan lebih banyak lagi para dosen, para akademisi, sehingga betul-betul bisa mengkaji Islam dan mendakwahkan Islam ini. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz Khairan, ya, mudah-mudahan menjadi amal soleh buat Ustaz dan juga buat kita semua yang hadir di sini, yang telah meluangkan waktu ya, dan itu bagian dari tadhiyah ya, pengorbanan kita untuk mendapatkan ilmu di jalan Allah, dan bagian dari jihad ya Ustaz ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu dan pemahaman. Amin. Amin. Baik, saya kembalikan pada MC Kalsani ya untuk menutup acara ini. Ya, baik Pak. Terima kasih. Untuk acara saya ambil alih. Mengingat karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 dan pematerian juga sudah diberikan. Semoga ilmu yang telah Ustadz Khairan sampaikan pada kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin. Sesuai dengan topik yang dibawakan, semoga waktu yang kita luangkan juga dapat dihitung sebagai kurban yang kita keluarkan, dan semoga Allah balas di akhirat kelak. Amin. Mungkin sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Taufik. Ya, sama-sama. Semuanya. Depan ya insya Allah ya. Semoga sehat walafiat.